rescue, tidak berhasil, di refrag, last man standing, Chua dengan Tommy Gunn berusaha untuk mencari di mana last man standing juga dari Sam 9, Man Parang ada di depan sana, Loyal Parang ketemu ditembakin dan Sam 9 rata di tangan Eagle Esports. What happened Sam 9? Tapi ada kucing teman-teman, bentar, kucingnya screenshot dulu habis itu kita review. Kenapa? Kenapa Junior? Kenapa? Tolong, gue udah gak ngerti lagi. Gue gak ngerti juga Cijal. Aduh. Gue analisa pun juga teman-teman yang di rumah juga gue yakin lebih ngerti lah. Gue yakin udah ngerti semua lah. Itu hal yang ya udahlah ya. Gila, Namshin clutch cuy. Itu dia di pojokan di kiri. Kebuka, kanan kebuka, kiri kebuka. Tapi Sam 9 ini masuk dari satu dimensi. Iya, terus kayak nyetor lagi. Nyetor setoran nyawa. Iya, ngabsen. Makanya, gokil. Ya udahlah ya. Goyang. Oh my god. Geek sama Alter Ego ketemu. Masa sih? Iya, ada snaps. Oh iya. Dia dapetin 2 lagi. Berarti dari Alter Ego kurang menjaga satu. sebagai gatekeeper jembatan. Bisa dibilang Geek, kan mereka dari Veripia Rumah 12 Cijal. Oh, detailing sama DX. Mereka di mercusuar, ada notif yang terbaca, itu langsung dimanfaatkan untuk entry ke sisi jembatan sebelah kiri. Namun dari Geek pun juga lebih mengamankan sisi pertiganya Cijal. Dan ini menjadi gatekeeper juga untuk jembatan-jembatan sebelah kiri dilakukan oleh tim Alter Ego. Namun dari NFT terpantau mereka ada musuh yang tak diundang. Ada satu pressure yang diberikan dari seorang Batman ke arah Truong, SLD, namun mereka melepas genggaman tersebut dan lanjut tidak menghiraukan sama sekali tembakan dari seorang Batman. Tapi lihat setup yang dimiliki The Xavier. Setiap perbukitan Teletubbies-nya, satu, mereka controlling. Dan ini bagus banget di bawah menit 10. Tapi di atas menit 10 sampai 15, menurut gue mereka juga harus meregroup lebih dekatan lagi. Karena ya banyak banget celah yang datang. Belum lagi di jembatan sebelah kanan yang datang dari Novo Repnoe. Benar, karena mid to late game ya. Yes. Untuk split position itu riskannya tinggi. Tapi, lagi nge-split, Lamborghini down. Ini berarti dari The Xavier perlu melakukan misi penyelamatan menuju ke arah Lamborghini. Pertanyaannya berikutnya, apakah berapa jarak tempuh dari Geek Fam menuju ke arah Lamborghini? Itu loh ya sekarang ya, ada story-nya dulu soal cerita, baru pertanyaannya itu. Lah iyalah, nge-cash harus ngimprove lah. Kayak gameplay dari pro player improve, lu nge-cash juga harus improve. Anjay. Keren gak gue? Keren Keren parah. lu ngap, nongkrong sokin. Tokin lah. Sokin lah, karena Yuhai juga bakal langsung sokin aja maju ke arah bagian depan, berusaha untuk melakukan elimination menuju ke arah Lamborghini. Ninja movement maju dulu pelan-pelan, tapi pasti di arah yang berbeda juga. Ada Eagle Esports bertemu dengan Boom, tapi kita bakal fokus menuju ke arah layar lebar. Snipes sudah mulai maju ke arah bagian depan, tapi masalahnya adalah mereka terlalu terbuka di bagian open field. Ya, masih terus saja berlanjut dan cukup berani Yuhai Snipe keluar dari zona nyamannya mereka. Namun di situ penetrasi terus diberikan dari pemain The Xavier, Vikoy, Frankie berikut pun di sebelah kanan juga. Karamika OP masih terus bertahan, namun di atas dari seorang Vikoy. Benar-benar dua pemain Geek itu mengerikan sekali. Sebel banget sih. Full SMB. Oh my god, ini seru sih. Tapi sebuah advantage sebenarnya untuk Alter Ego. Tinggal gimana caranya dia bisa memaksimalkan 3 manpower yang mereka miliki. Dan Infinity lagi-lagi selalu rotasi yang mereka mainkan. Mereka dapetin tempat yang nyaman juga, karena dia dari Milta Power kan. Susah payah untuk bisa melakukan rotasi dijegal juga oleh For Rivals. Oh no, Yummy lagi berusaha untuk ngegaspol juga dengan bagian dia miliki. Lihat HP bar dari Boom semuanya terkikis, semuanya low. Mereka butuh nge-pause dulu di satu tempat. Mereka perlu melakukan healing. Dan lihat bagaimana dari Voki, dia langsung mengendalikan bukit, dia langsung mengendalikan bagian high ground-nya juga. Yami Hexas, dia perlu ketenangan luar biasa untuk menahan diri mereka. Ya, sebenarnya beresiko sekali gameplay yang dimainkan oleh Yami di luar dari spot yang dimiliki. Dan seorang Hexas juga. Ini penting sekali Cijal untuk melihat keadaan sekitar seperti apa, dan ini menjadi informasi untuk mereka bergerak selanjutnya seperti apa. Namun di sebelah kiri ada tembakan yang masuk dari seorang Foki. Apakah Yami sudah memberikan penetrasi begitu dari area CCTV line Tem sedang memberikan push ke arah Yudo Alliance, namun Onseng gagal karena adik Luke di situ berduet dengan Repoboy Bevi berlanjut di situ untuk mencoba membalas keadaan dari seorang Onseng, tapi dia kalah dengan cukup telak dari seorang Syamil, Saipul Jamil. Tapi Explosive bergerak juga ingin mengelilingi pemain-pemain tim yang lain. Terlihat Morman di kejauhan Cijal, cabut, dia tidak ingin juga melanjutkan perjalanannya ke arah Yudo Alliance. Pinggiran circle Cijal, karena sisi tengah flat ground dan pinggiran-pinggiran tadi banyaknya lengkungan bukit SMB yang bisa mereka mainkan. Lo tau kan dari sisi SMB atas tuh banyak banget lengkungan yang itu
itu bakal menjadi tim fight yang besar sekali. Siapa yang dilakukan dari Shorty, M-Style berdua di situ untuk memaksimalkan ke arah Yudho Alliance. Tapi adik Glock, mereka tidak ke arah Bekan, mereka ke arah Buriram tadi ya kalau nggak salah gue atau siapa. Tapi Repo Boy bersiap untuk melawan Bekan ISIS yang nggak tahu ini mirip siapa Cijal. Tapi Repo Boy satu buah granatnya belum terlalu masuk ke arah ISIS. Perlahan maju, dia melawan dari tebing-tebing bebatuan yang cukup curam tersebut. Namun dari ISIS agak membuang satu buah Chidori, belum bertukar Rasengan dari Repo Boy Cijal. Tapi bala bantuan datang di sisi belakang. Tapi Repo Boy lebih berani lagi dengan akhirnya diri, tapi dia gagal. ISIS mengambil celah tersebut dengan cicilan yang dibalikan keadaannya dari Yudho Alliance yang lain. Boom pun juga sedang terjengah-jengah Cijal karena Vorival masuk ke teritorial mereka. Gila-gila, ini dari tadi dua tim yang selalu bergesekan. Sulit sekali untuk Boom melakukan rotasi. Dan bahkan di mid game mereka masih juga harus dijegal pergerakannya oleh Four Rifles. Kembali menuju ke arah Bacon Time. Adik Luke yang udah bukan adik-adik sekarang menjadi abang-abangan. Nietzsche connect menuju ke arah 1-2 orang. Dan ini dia last man standing dari adik Luke. Dia harus melakukan clutch juga. Tidak jadi untuk melemparkan Nate. Dilempar ke depan dan boom. Shakalaka. Aumstal langsung mendapatkan satu nyawa. Tapi zona sudah terlalu menyakitkan. Membuat dari Bacon Style juga tadi big fight juga tadi yang sudah diprediksi oleh Junior. Semuanya udah kalang kabut. Kocar kacir maju ke arah bagian depan. Buset deh, Four Rifles literally memburu siapapun yang ada di depan dia. Tapi di tracking mentah-mentah oleh seorang Kingzo. Low health, mobil tersebut kali ini sudah tidak ada supirnya lagi. Dan Four Rifles yang rata dibegal oleh Buriram United. Agak sedikit memaksakan nampaknya dari pemain Four Rifle. Empat-empatnya langsung sekaligus menyeberangi jembatan. Namun dari Buriram pintar sekali Kingzo memposisikan dirinya menjadi pilar tower untuk memberantas dan dia langsung pindah, dia langsung ngambil ke area bagian jalanan tengah-tengah. Tapi drone, let's go Iwako NFT. Satu player dia berhasil take down. Apakah bakal dipush? Dan ini dia, here we go. Batman sudah mulai maju ke arah bagian depan juga. Geek Fam agak sedikit tarik mundur untuk seorang Mika Upi. Dia perlu melakukan repositioning, tapi Yuhai kayaknya sulit untuk bisa diselamatkan. NFT kayaknya perlu ngedobrak Geek Fam deh, kalau memang mereka benar-benar mau area tersebut clear. Yes, ini berbeda sekali. Untuk NFT hari ini mereka lebih berani lagi. Namun Yuhai diambil oleh seorang Logan. Untuk dari PMPL Indo. Jadi ada yang ngambil di bagian pesisir pantai, gue lupa tim mana. Q seperti, tapi Yami. Wow, lezat banget dia bisa nge-take down Ice dan diambil oleh drone. Nice banget memang dari tim Indonesia ini lagi barbarnya banget. Tapi Bacon Time, Nine Noise tidak akan tinggal diam. Dia sudah mulai mendapatkan kembali informasi menuju ke arah satu player di depan sana. Buriram di tempat yang berbeda juga sudah mulai fight dengan The Xavier. Tapi kita melihat bagaimana dari NFT sedang berusaha untuk melakukan split. Dia berusaha untuk memati-matian nge-defense area yang mereka miliki. Mereka harus bermain agresif kalau mau ngejaga flat ground kayak gini. Ya, masih terus berlanjut Cija dari NFT. Mereka juga bersikeras ingin mendapatkan sisi circle tersebut. Namun dari Yami sudah touchdown juga. Mereka dilawan oleh Bacon. Tapi dari Yami diambil dari seorang drone. NFT masih menyicil lagi dan selesai. Boom, berarti total mendapatkan 2 total poin. Kemudian Bacon masih terus berjaga diri. Begitupun dari Geek, mereka mengambil sisi low ground, namun mereka tersadap oleh Infinity dan beberapa bom dari Mela on point. Itu bakal maju dari Gatani, didobrak di pressure, mengerikan sekali. Tapi Gatani gagal menjadi body block karena Logan masih berkeliling-keliling agak sedikit telat memberikan backup. Demrut, last man standing. Dia perlu melakukan revive terlebih dahulu. Dan lu bayangin kalau misalkan tadi NFT ngambil tempat ini. Bayangin. Bentar gue bayangin. Infinity yang bakal fight tahu mereka, coy. Itu lihat tuh, mereka udah udah namanya ambulans. Oke, dan ya sudah datang juga punggawa dari NFT Cijal. High ground juga sudah dikontrol, saling mengisi NFT Spavel dan juga Ramones. Sisa drone sama Batman nih yang harus mengelilingi juga pergerakan dari, tapi flat ground mah sebelah kiri ya. Jadi harus kanan untuk controlling high ground terus. Zona? Susah. Begitu sulit. Dapatin zona. Tapi lagi-lagi melihat Nuzi sudah mendapatkan rumah bersama dengan temannya. Gila ya, mereka prediksinya bagus, tapi Alter Ego bakal bertemu kembali harusnya dengan Infinity. Sementara kita masih fokus juga dengan Geek Fam. Batman, it's a connect. Down 1, down 2, buy one get one free push, let's go. Spawner maju ke arah bagian depan, Lindas dulu Brody. Dan ini dia, close combat terjadi juga, terbakar api asmara. Tapi oh no, ada counter yang dilakukan. Spawner terbakar, tapi Batman sudah rescue, maju ke arah bagian depan mencari. Dan Geek Fam rata di tangan NFT, dominating untuk NFT. Oke, terus berlanjut lagi. Gue ingin mengomentari sebenarnya, namun dari Geek Fam pun selesai di hashtag 11. Walaupun dari NFT juga harus kehilangan Spavet, tapi dari ODK
Tony Kuncoro terus memberikan pressure-nya ke arah Baunam United sebelah kanan sebelah kiri. Benar-benar agresivitas tinggi sekali yang dilakukan. Begitu pun dari Vintores, Mr. Five, Beat Eleven juga di sebelah kiri masih ingin menjaga siku-siku dari pemain-pemain Baunam. Namun di sisi lain Alter Ego juga langsung ke trigger dengan suara tembakan yang terus dilakukan oleh tim dari Fast Clan. Tapi beberapa molotov gagal untuk mencapai dari max level. Capone diberikan tembakan, tapi Jiper Cijel dengan pressure yang dilakukan dari Beer Eleven. Satu buah granat masuk tepat di depan max level. Ini bakal menjadi penetrasi yang cukup besar dari seorang Vintores. Clearing bakal dilakukan kali ini. Vintores mencari player terakhir di Jiggle dan itu dia rata sudah. Baunam United clearing compound yang sukses atau retake area as a whole dari FaZe Clan. Ini benar-benar sukses dan apa? Gak apa-apa. As a whole, Yes, bener gak sih? betul. Whole team, ngerti gak? Betul. Tahu sih, serius, gue lagi serius nih. Gue serius parah cuy. Iyalah, gue serius parah juga. Tapi kita melihat bagaimana. Oh, NFT. Rata kah? Sisa satu. Belum. Masih ada. Ya, NT Berarti 8 tambah 6. Kan 6 poin. 6 poin tambah 2 ya. 1 apa 2 sih? 8 apa 2? 2 sih kayaknya. Aduh, lupa gue. 8 poin. Tapi masih terus berlanjut Cijal dari Bekat. Mereka juga terus smoke namun Alter Ego. Go. Potato tadi dengan mini 14 yang mendapatkan kepala dari satu pemain tersebut. Dan masih dari Bekan. Shorty bersembunyi sesaat waktu di Shackle Chill dengan Frankie dan juga Vikoy berduet di satu compound demi compound. Namun mereka terus ingin menjaga sisi tengah dan mendapatkan advantage circle kali ini. Menyadap juga pergerakan Bekan di sebelah kanan, tapi belum ada tembakan yang berani. Hanya Vikoy saja yang udah full lock ke arah Kengzo yang menurut gue posisinya udah nggak bisa keluar kemana-mana lagi dari balik pepohonan. Iya, benar. Dia juga udah gak punya vehicle. Smoke gue gak tahu sih masih ada berapa, tapi yang pasti udah di lockdown. Dan gimana? Bacon Time juga posisinya di lock oleh player-player dari FaZe Clan. 1 down, masih bisa revive untuk Bacon Time sejauh ini karena punya obstacle, punya smoke juga. Tapi through the smoke, dia dapetin. Gila. Weh. Gokil. Itu prediction. Weh, warawiri. Weh. Jelly selalu membuat kata-kata baru hari ini. Gua nggak tahu lagi apa yang terjadi dari Mr. Five dan juga tim FaZe Clan yang lainnya. Cijal kontrol yang sangat baik sekali, tidak terlalu terburu-buru untuk menekan ke arah tengah. Mereka screening out sisi area safe zone juga terlebih dahulu. Namun Alter Ego, gua belum melihat adanya warawiri. Weh. Itu dia. Menerus 3 elimination point. Warawiri. Weh dari seorang Mr. Five. Tapi PR-nya Alter Ego datang please. Potato, Gila. please Potato, dapetin setidaknya Tonike terlebih dahulu karena cukup terbuka lebar untuk disantap dari seorang Kentang. Oke, Kentang masih bertahan, tapi kita melihat Frankie terlebih dahulu, tim laba-laba yang dari tadi terus mengunci pergerakan dari Kengzo. Buriram United hanya tersisa satu player terakhir yang tadi bisa kita bilang sudah terlockdown ya dari berbagai arah, tapi dia masih cukup tenang, masih belum kedeteksi juga di Xavier. Lihat bagaimana mereka melakukan setup. Mereka hanya tersisa 3 player, tapi mereka mengutus satu player Frankie di bagian belakang untuk menjaga backline-nya. Infinity masih untouchable juga sejauh tadi, hanya kehilangan 2 player, Gatani dan Mela juga sudah mulai bergerak, sudah mulai repositioning, mengitari circle. Dia mengambil area di pintu masuk dekat dengan The Xavier. Tuh, lihat cara estafetnya mereka. Ketika Nuzi sudah touch dari sisi bawah, Logan gantian. Ngerti gak sih? Ngerti gua. Jadi kayak lo saling cover Ada timingnya. betul, ketika ingin melakukan pergerakan, jadi nggak semuanya maju serta merta sekaligus. Betul. Estafet yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh Nuzi, dan ya dia tahu celah-celah angle yang terbuka untuk dia menjadi Terminator terus-menerus Cijal, dan full kalah Rebis yang sudah di lock Logan juga. Namun dari The Xavier, mereka juga nggak bisa ke serta-merta full lock ke Infinity karena di sebelah kanan ada Alter Ego yang ternyata juga dijepit oleh tim Fast Clan. Tapi dari segi posisi semestinya Alter Ego sih bisa nerabas satu demi satu dari sisi atasnya terlebih dahulu. Tapi Alter Ego mendekat. Dia mendekat menuju ke arah seorang Logan. Aduh. Entah terdeteksi atau enggak posisi dari Logan. Tapi itu dia satu nades connect. Logan sudah siap sedari tadi memasak nadesnya. Dan itu well done nades yang dilontarkan menuju ke arah bagian depan juga. Fnatic perlu penyelamatan. Tapi ini dia. Apa yang dilakukan oleh Nuzi luar biasa. Dia langsung nge-decoy. Membuat Alter Ego kebingungan juga. Dan Logan langsung menembak dari arah bagian belakang. Dengan 2 player. Kali ini Nuzi harus melakukan split fokus. Ke kiri dan juga ke kanan. Nades sudah dimasak. Sudah bakal dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Tapi Frankie mendeteksi area tersebut dan juga langsung di take down. Infinity rata. Tapi satu nades warisan tadi masih meledak di muncung dari seorang Frankie.
Yes, agak sedikit terpincang-pincang dari seorang Frankie tadi masuk dari bom seorang Nozi, tapi ini momentum Fast Clan perlahan Tony K masuk di situ Cijal dan sudah membuka wall smoke juga untuk menutup angle dari seorang Potato yang berada di sisi high ground, tapi Potato memberikan sebuah granat, bahkan Tony K juga membalas keadaan granatnya. Perlahan Mr. Five pun juga datang memberikan bala bantuan, tapi kaki dari seorang Fanat enggak Ponbit maksud gue, tapi on point tepat di depan muncul dari seorang Tony K. On point Ponbit masih terus memberikan lagi kentang dari bomnya untuk memastikan animation ke arah Tony K. Selesai duar di situ. Follow up masih ke arah Mr. Five, tapi posisi dari Potato kayaknya ketahuan oleh Build 11 yang sudah menyiapkan kokangan granat. Aduh. Ini cukup deg-degan ya. Di Xavier enak banget ya, tinggal nontonin aja Fast Clan sama Alter Ego fight. Ponbit. Dan itu dia, lagi nonton, pastinya gatel buat nembak dong ya. Ponbitnya down. Wah. Last man standing Potato. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Potato sudah mulai merangkak. Pelan-pelan tapi pasti menuju ke arah bagian depan. Lagi-lagi setup smoke aktif yang dilontarkan oleh seorang Build 11 menuju ke arah bagian depan. Ponbit bisa diselamatin nggak ya? Please, itu smoke nggak ada lagi ya Potato sama Ponbit ya? Aduh nggak tahu. Iya, menurut gue sih ini bakal menjadi trigger DX yang nggak melanjutkan fight-nya ke Alter Ego, dan mereka mendengar gemuruh suara dari Fast Clan dan bakalan fokus ke situ, terutama dari Rebis. Yang gue harap Rebis ada angle ke arah Fast Clan dan akhirnya Fast Clan berubah angle, bukan ke AE lagi tapi ke The Xavier. Ya, biar ada ini loh gangguan gitu kan dari orang yang berbeda. Tapi sejauh ini, Beer Eleven kayak udah sadar deh. Beer Eleven sadar kalau memang masih ada lawan-lawannya yang berada di bagian bawah, dan akhirnya Rabes membuka tembakan. Sudah mulai mendistract fokus dari Fast Clan. Tapi Rabes lebih memilih buat regroup menuju ke arah teman-temannya, ngejepit ke arah Alter Ego. Oh no, ini bahaya banget. Dan ulet keken gaming is real. Potato berhasil untuk nge-revive satu player. Masih ada 2 nits di tangan Ponbit. 2 baso. Harap-harap connect, tapi hampir. Cuman Beer Eleven bisa dan itu dia Potato. Full up nits di connect menuju ke arah satu player. Tapi masalahnya counter nits. Balasan dari teman-teman Fast Clan cukup menyakitkan, dan di Xavier gangguin aja lah balapan dari bagian tersebut. Aduh, hai The Xavier. Bandel banget deh. Oke deh, nice try tentunya untuk Alter Ego tadi untuk karena memang dijepit juga dan 2 angle yang berbeda. Tapi ini angin segar untuk Xavier karena tekanan Blue Zone juga mengarah ke arah Fast Clan. Vintores badannya juga cukup terbuka, Eleven juga diamankan dan seorang Frankie, bahkan dari Mr. Five pun juga. Tapi Vintores nggak ingin menyerah begitu saja, ingin membalaskan keadaan. Bisa menumbangkan satu pemain dari Xavier, tapi di sebelah kiri juga ada pergerakan namun Rabis. Angle yang terbuka sekali karena Vintores dijepit 2 angle yang berbeda, tapi Vintores kuat banget. Gokil, gorengan mokil dilakukan di situ terus menerus. Bakalan 1v1 ke arah Frankie. Ini bakal menarik. Vintores lebih agresif maju ke Jiggle, tapi cicilan TV didamankan oleh Frankie dan The Xavier. Dapatkan winner chicken dinner. Gila, kalau Vintores yang menang, Gokil. Gokil. Gorengan? Gokil.